Malam itu udara terasa lengket. Seperti biasa di kota ini menjelang akhir musim kemarau. Kipas angin di langit-langit ruang makan berputar malas, menebarkan hawa yang tak cukup sejuk untuk mengusir gerah. Di atas meja, sisa makan malam masih tersaji. Piring damar sudah hampir bersih. Hanya menyisakan tulang ikan dan beberapa butir nasi yang tercecer. Piring Senja, sebaliknya, masih terisi separuh. Ia hanya mengaduk-aduk tumis kangkung dengan ujung garpunya, menciptakan suara gesekan pelan yang hampir tak terdengar di antara denting sendok damar yang beradu dengan piring. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Ini bukan keheningan yang nyaman. Jenis keheningan yang hadir di antara dua orang yang sudah saling memahami tanpa perlu kata. Ini adalah keheningan yang hampa. Sebuah ruang kosong yang dulu pernah terisi oleh tawa dan obrolan ringan tentang hari yang telah lewat. Sekarang, ruang itu hanya diisi oleh suara kipas angin dan napas mereka sendiri. Damar meletakkan sendok dan garpunya dengan bunyi yang sedikit lebih keras dari semestinya, seolah ingin memecah kesunyian yang tebal. Ia bersandar di kursinya, menatap Senja dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kepuasan di sana, juga sedikit arogansi yang selalu berhasil ia sembunyikan di balik senyumnya yang menawan. "Ada yang mau aku bicarakan," katanya. Suaranya tenang, datar, seolah hendak membicarakan tagihan listrik atau jadwal servis mobil. Senja mengangkat kepalanya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap suaminya, menunggu. Ia sudah belajar sejak lama bahwa menyela damar saat ia hendak memulai sebuah pembicaraan penting adalah hal yang sia-sia. Damar akan terus berjalan sesuai alurnya, seperti kereta api di rel yang sudah ia pasang sendiri. Damar menarik napas, seolah mengumpulkan kekuatan untuk sebuah pengumuman besar. Matanya tidak berkedip. "Aku rasa hubungan kita butuh sesuatu yang baru. Sedikit penyegaran." Senja masih diam. Jemarinya yang lentik berhenti memainkan garpu. Ia melipat tangannya di atas pangkuan, di bawah meja, menyembunyikan getar kecil yang mulai terasa di ujung jarinya. Penyegaran. Kata itu terdengar aneh. Seperti istilah yang digunakan untuk parfum ruangan, bukan untuk sebuah pernikahan yang telah berjalan selama 7 tahun. "Aku sudah banyak berpikir," lanjut Damar, kini sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin berbagi sebuah rahasia besar yang cemerlang. Monogami itu, kalau dipikir-pikir, konsep yang sudah ketinggalan zaman. Membatasi. Kita manusia modern, Senja. Kita seharusnya lebih terbuka. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Di suatu tempat di kejauhan, lolongan anjing memecah malam. Tapi di dalam ruang makan ini, waktu seolah berhenti. Senja bisa merasakan detak jantungnya sendiri, pelan dan berat, seperti genderang yang ditabuh di dasar sebuah sumur yang dalam. "Aku akan bertemu wanita lain untuk sementara waktu." Kalimat itu meluncur dari bibir Damar begitu saja. Ringan. Tanpa beban. Ia mengatakannya seperti ia mengatakan, "Aku akan pergi memancing akhir pekan ini." Tidak ada keraguan, tidak ada rasa bersalah dalam nada suaranya. Yang ada hanya keyakinan mutlak bahwa apa yang ia katakan adalah hal yang benar dan logis. Senja merasakan udara di paru-parunya tersedot habis. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin berteriak, mungkin bertanya, "Mengapa?" Mungkin melempar piring di hadapannya ke dinding. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh sesuatu yang beku dan tajam. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap wajah suaminya. Mencoba mencari jejak orang yang dulu pernah ia cintai. Orang yang berjanji akan selalu menjaganya. Ia tidak menemukannya. Di depannya kini duduk seorang pria asing dengan wajah yang familiar. Seakan bisa membaca kebingungan di wajah Senja. Damar menambahkan, seolah itu adalah sebuah pemanis, sebuah konsesi yang murah hati. "Kita akan tetap bercinta. Tentu saja. Tidak ada yang berubah di antara kita. Aku hanya akan melakukannya juga dengan wanita-wanita lain. Anggap saja ini sebuah eksplorasi. Ini akan membuat hubungan kita lebih kuat. Kau akan lihat nanti." Disitulah, di antara kata eksplorasi dan lebih kuat, sesuatu di dalam diri Senja patah. Bukan patah yang menimbulkan suara berderak yang keras,
melainkan patah yang sunyi, seperti retakan halus pada kaca yang menyebar tanpa suara hingga akhirnya membuat seluruh kepingan itu rapuh dan siap hancur berkeping-keping. Ia tidak merasakan sakit yang membakar, tidak juga amarah yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah sebuah kejernihan yang aneh. Kejernihan yang dingin dan menusuk. Ia melihat Damar, tapi ia tidak lagi melihat suaminya. Ia melihat sebuah proyek yang gagal. Ia melihat 7 tahun hidupnya terbuang untuk menyirami tanaman yang ternyata terbuat dari plastik. Ia melihat rumah ini, dengan semua perabot yang mereka pilih bersama, bukan lagi sebagai sebuah rumah, melainkan hanya sebuah bangunan berisi barang-barang. Semua kehangatan, semua makna, menguap dalam sekejap, tersedot oleh kalimat-kalimat egois yang baru saja diucapkan Damar. Damar masih menatapnya, menunggu respons. Mungkin ia mengharapkan air mata. Mungkin ia bersiap untuk sebuah perdebatan panjang. Ia tidak mendapatkan keduanya. Senja hanya menatapnya selama beberapa detik lagi. Tatapannya kosong, tetapi di balik kekosongan itu, sebuah keputusan telah mengeras menjadi baja. Ia tidak akan berdebat. Berdebat berarti masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Ia tidak akan menangis. Menangis berarti ia masih peduli pada apa yang akan hilang. Saat itu, ia sadar, semuanya sudah hilang. Perlahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Senja bangkit dari kursinya. Ia mengambil piringnya yang masih berisi makanan dan piring Damar yang sudah kosong. Ia membawanya ke dapur. Damar memperhatikannya, sedikit bingung dengan reaksi yang tidak biasa itu. Di dapur, Senja menyalakan keran air. Suara air yang mengalir deras mengisi keheningan. Ia mencuci piring satu persatu. Gerakannya mekanis, seperti robot. Ia merasakan tatapan Damar dari ruang makan, tapi ia tidak menoleh. Ia fokus pada busa sabun di tangannya, pada sisa-sisa makanan yang larut dan mengalir ke lubang pembuangan. Seperti pernikahannya. Setelah selesai mencuci piring, ia mengeringkan tangannya dengan lap bersih. Ia berjalan kembali melewati ruang makan, menghindari tatapan Damar. Senja? Panggil Damar. Suaranya kini mengandung sedikit nada ketidakpastian. Kamu tidak mau bicara? Senja berhenti sejenak di ambang pintu kamar tidur. Ia tidak menoleh. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Datar, tanpa emosi, seperti suara orang lain. Ia masuk ke dalam kamar dan menutup pintu di belakangnya, meninggalkan Damar sendirian di ruang makan yang kini terasa begitu luas dan dingin. Di dalam kamar, Senja tidak menyalakan lampu. Ia berdiri di tengah kegelapan, mendengarkan detak jam di dinding. Tik, tok. Tik, tok. Setiap detaknya adalah hitungan mundur. Ia tidak menangis. Air mata adalah untuk kesedihan. Dan apa yang ia rasakan sudah melampaui itu. Ini adalah akhir. Dan di dalam benaknya yang jernih dan dingin, sebuah rencana mulai terbentuk. Setiap langkahnya tersusun rapi, presisi, dan tak terbantahkan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit. Menunggu fajar. Fajar datang tanpa suara, menyelinap melalui celah gorden jendela kamar. Semburat cahaya kelabu perlahan mengusir kegelapan pekat, menampakkan siluet perabotan di dalam ruangan. Di atas ranjang, Damar masih tertidur lelap. Napasnya teratur dan berat. Ia tidur seperti orang yang tidak memiliki beban, seperti orang yang yakin bahwa dunia akan tetap sama saat ia membuka matanya nanti. Ia salah besar. Senja sudah terjaga. Sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya membiarkan tubuhnya beristirahat sambil otaknya bekerja tanpa henti, menyusun setiap detail dari apa yang akan ia lakukan. Saat cahaya pertama menyentuh lantai, ia bangkit dari ranjang. Gerakannya nyaris tak bersuara, seperti seekor kucing yang berjalan di atas karpet tebal. Ia tidak melirik Damar. Baginya, pria yang tidur di ranjang itu hanyalah bagian dari perabotan kamar, tidak lebih berarti dari lemari pakaian atau meja rias. Langkah pertamanya adalah menuju lemari pakaian yang besar itu. Ia membukanya dengan sangat perlahan, menahan napas agar suara engselnya tidak berderit. Di dalamnya,
Pakaian tergantung dalam dua baris yang rapi. Sisi kiri miliknya, sisi kanan milik Damar. Mereka adalah dua dunia yang terpisah, disatukan hanya oleh sekat kayu tipis. Tangannya bergerak dengan cepat dan pasti. Ia tidak memilih gaun-gaun mahal atau blus sutra yang dibelikan Damar untuk acara-acara penting. Benda-benda itu adalah bagian dari kostum yang ia kenakan sebagai istri Damar. Ia meninggalkannya begitu saja, tergantung seperti kulit ular yang ditinggalkan pemiliknya. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian yang benar-benar miliknya, beberapa kaos katun yang nyaman, 2 pasang celana jeans yang sudah pas di badan, sebuah sweater tebal peninggalan ayahnya, dan beberapa set pakaian dalam. Pakaian-pakaian itu tidak glamor, tapi mereka adalah dirinya. Ia meletakkan tumpukan pakaian itu di atas sebuah koper kabin berwarna biru tua yang tersembunyi di bagian bawah lemari. Ia tidak mengambil koper besar. Ia tidak ingin membawa beban lebih dari yang diperlukan. Ini bukan liburan. Ini adalah evakuasi. Selanjutnya, ia menuju meja rias. Deretan botol parfum, krim malam, dan alat rias berjejer rapi. Ia mengabaikan semuanya, kecuali satu tabung pelembab dan sikat gigi. Ia memasukkannya ke dalam tas kecil. Lalu matanya tertuju pada kotak perhiasan. Ia membukanya. Di dalamnya berkilauan anting, kalung, dan gelang. Sebagian besar adalah hadiah dari Damar. Ia mengamatinya sejenak, tanpa emosi. Benda-benda itu hanyalah logam dan batu yang dingin. Ia menutup kembali kotak itu dan meninggalkannya. Satu-satunya yang ia ambil dari sana adalah sebuah bros perak sederhana berbentuk bunga melati, hadiah terakhir dari ibunya sebelum meninggal. Ia menyelipkannya dengan hati-hati ke dalam saku celananya. Dari laci meja nakas, ia mengambil buku tabungan dan beberapa dokumen penting miliknya, ijazah, akta kelahiran, dan paspor. Ia juga mengambil sebuah album foto tua yang kecil dan usang. Isinya bukan foto-foto pernikahannya dengan Damar, melainkan foto-foto masa kecilnya, foto orang tuanya, dan teman-teman lamanya. Itu adalah arsip dari kehidupannya sebelum Damar. Kehidupan yang akan ia rebut kembali. Setelah semua barang pribadinya terkumpul di dalam satu koper dan satu tas ransel kecil, senja berhenti sejenak. Ia memandang berkeliling kamar tidur itu untuk terakhir kalinya. Semua jejaknya, semua bukti keberadaannya selama 7 tahun, kini terkumpul dalam 2 buah tas. Ia merasa ringan, seolah baru saja melepaskan sebuah jubah berat yang selama ini membebani pundaknya. Langkah berikutnya adalah yang paling penting. Dengan ponsel di tangan, ia duduk di tepi ranjang. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan jari-jari yang sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Ia menatap saldo di rekening bersama mereka. Jumlahnya cukup besar. Sebagian besar berasal dari penjualan tanah warisan orang tuanya beberapa tahun lalu, yang oleh Damar disarankan untuk disimpan di rekening bersama demi kemudahan. Senja sekarang tahu, itu bukan demi kemudahan, tapi demi kontrol. Tanpa ragu, ia mengetikkan serangkaian angka, memindahkan setiap rupiah dari rekening bersama itu ke rekening pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Sebuah rekening yang ia buka saat pertama kali bekerja dan tidak pernah ia ceritakan pada Damar. Ia menekan tombol konfirmasi. Selama beberapa detik, aplikasi itu memproses. Lalu muncul notifikasi, transaksi berhasil. Saldo di rekening bersama mereka kini hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Ia merasakan gelombang kelegaan yang dahsyat. Ini bukan tentang uang. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya, apa yang telah ia korbankan. Ini adalah dana untuk memulai kembali, bahan bakar untuk pelariannya. Ia meletakkan ponselnya, lalu pandangannya jatuh pada tangan kirinya. Di jari manisnya, cincin kawin emas putih itu melingkar dengan angkuh. Selama 7 tahun, benda itu menjadi simbol komitmen dan cinta. Tadi malam, simbol itu berubah menjadi belenggu. Dengan sedikit usaha, ia menarik cincin itu dari jarinya. Terasa aneh, kulit di bawahnya lebih pucat dari kulit di sekitarnya. Sebuah tanda dari ikatan yang telah lama terjalin. Ia berjalan ke sisi ranjang tempat Damar tidur. Wajah suaminya terlihat damai dalam tidurnya.
Untuk sesaat, sekelumit ingatan tentang masa-masa indah mereka melintas di benaknya. Tawa mereka saat pertama kali membeli rumah ini, perjalanan mereka ke pantai, janji-janji yang diucapkan dengan begitu tulus. Tapi ingatan itu terasa seperti menonton film tentang orang lain. Rasa sakitnya sudah hilang, digantikan oleh kehampaan yang dingin. Dengan gerakan yang sangat lembut, ia meletakkan cincin kawin itu di atas bantal, tepat di sebelah kepala Damar. Sebuah pesan terakhir yang tak terucap. Sebuah titik. Ia menyandang ranselnya, menarik gagang kopernya. Roda-roda kecil itu berputar nyaris tanpa suara di atas lantai kayu. Ia berjalan keluar dari kamar, menutup pintunya dengan sangat pelan. Ia melewati ruang makan, tempat gema percakapan semalam masih seolah menggantung di udara. Ia berjalan menuju pintu depan. Sebelum membukanya, ia berhenti. Ia memasukkan kartu ATM dari rekening bersama yang kini sudah kosong ke dalam sebuah amplop, dan meletakkannya di atas meja konsol dekat pintu. Ia tidak menulis sepatah kata pun. Kartu itu sudah cukup menjadi pesan. Tangannya memutar kenop pintu. Ia membukanya. Udara pagi yang segar dan sedikit basah menyambutnya. Dunia di luar terasa baru, penuh dengan kemungkinan. Ia melangkah melewati ambang pintu tanpa menoleh ke belakang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Di jalanan yang masih sepi, ia berjalan menuju pangkalan ojek di ujung kompleks. Ia tidak memesan taksi online, tidak ingin meninggalkan jejak digital. Dari sana, ia meminta diantar ke terminal bus antar kota. Di tengah perjalanan, ia mematahkan kartu SIM ponselnya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Saat tiba di terminal, hiruk-pikuk pagi hari sudah dimulai. Suara klakson bus, teriakan para kenek, dan aroma solar bercampur menjadi satu. Senja berjalan menuju loket, melihat daftar tujuan di papan besar. Matanya tertuju pada sebuah nama kota yang belum pernah ia kunjungi. Sebuah kota kecil di pesisir selatan yang namanya terdengar seperti sebuah janji akan ketenangan. Satu tiket ke sana, katanya pada petugas loket. Suaranya mantap. Ia membayar dengan uang tunai, mengambil tiketnya, dan berjalan menuju peron. Sambil menunggu busnya berangkat, ia duduk di sebuah bangku besi yang dingin. Ia melihat orang-orang di sekelilingnya, semua dengan tujuan dan cerita mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa menjadi bagian dari dunia lagi, bukan hanya satelit yang mengorbit di sekitar Damar. Saat busnya tiba dan ia melangkah naik, ia tidak merasakan kesedihan atau keraguan. Yang ada hanyalah perasaan yang pasti. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Ia tidak punya rencana detail selain bertahan hidup dan membangun kembali. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan pernah kembali. Damar tidak akan pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Rumah kosong itu adalah masa lalunya, dan jalanan yang terbentang di depan jendela bus adalah masa depannya. Damar terbangun karena sinar matahari yang menyorot tajam ke matanya. Ia mengerang, menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Terasa aneh. Biasanya, senja akan menutup gorden rapat-rapat atau membangunkannya dengan lembut sebelum matahari sempat mengganggunya. Ia meraba sisi lain tempat tidur. Dingin. Kain seprainya terasa licin dan tak berpenghuni. Ia duduk, mengusap wajahnya dengan kasar. Kepalanya sedikit pening, mungkin sisa anggur dari semalam. Ia melirik jam di nakas. Pukul 8 pagi. Ia terlambat. Biasanya alarm sudah berbunyi sejak 2 jam lalu dan aroma kopi sudah menguar dari dapur. Hari ini, yang ada hanya keheningan. Senja? Panggilnya. Suaranya serak. Tidak ada jawaban. Ia mendecakkan lidah. Pasti masih marah soal percakapan semalam. Damar meregangkan tubuh, merasa sedikit jengkel. Perempuan memang rumit. Ia sudah mencoba bersikap jujur dan terbuka. Sebuah konsep yang ia baca dari beberapa artikel modern tentang hubungan. Ia pikir senja akan menghargainya. Ternyata ia hanya diam, seperti patung. Mungkin ia butuh waktu untuk memprosesnya. Baiklah, Damar akan memberinya ruang. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Tidak ada handuk bersih yang tergantung di tempat biasa.
Ia harus mengambilnya sendiri dari lemari. Lagi-lagi, ia merasa jengkel. Pelayanan kecil seperti ini adalah hal yang selalu dilakukan Senja tanpa diminta. Apakah ini cara protesnya? Dengan mogok melakukan tugas-tugas rumah tangga? Kekanakan sekali, pikirnya. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja. Ia membuka lemari untuk mengambil dasi dan matanya secara tidak sengaja menyapu sisi kiri lemari. Sisi milik Senja. Ada yang aneh. Terlihat lebih lengang. Beberapa gantungan baju kosong. Gaun-gaun pesta dan pakaian kerja Senja masih ada di sana. Tapi kaos-kaos lusuh favoritnya, celana jeans yang sering ia pakai, dan beberapa kemeja katunnya lenyap. Damar mengerutkan kening. Untuk apa Senja membawa pakaian-pakaian itu? Pergi ke rumah ibunya untuk mengadu? Mungkin saja. Ia berjalan ke dapur, mengharapkan setidaknya ada sarapan sederhana. Yang ia temukan hanyalah meja makan yang kosong dan dapur yang bersih berkilap. Piring-piring sisa semalam sudah dicuci dan ditata rapi di rak. Seolah-olah tidak pernah ada pertengkaran. Seolah-olah tidak pernah ada kata-kata yang membelah dunia mereka menjadi dua. Kebersihan dan keteraturan itu entah kenapa terasa lebih menakutkan daripada jika ia menemukan dapur yang berantakan. Rasa jengkelnya mulai bercampur dengan sedikit kegelisahan. Ia mengambil ponselnya untuk menelepon Senja. Mungkin untuk sedikit membujuk atau sekadar memberitahunya untuk tidak berlama-lama di rumah ibunya. Ia menekan nomor Senja. Satu nada sambung, lalu suara operator yang dingin dan impersonal terdengar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Damar menatap ponselnya dengan bingung. Tidak aktif? Senja tidak pernah mematikan ponselnya. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Kegelisahan itu mulai tumbuh menjadi benih kepanikan yang kecil. Ia kembali ke kamar tidur. Niatnya untuk berangkat kerja sudah menguap. Ia butuh jawaban. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu yang janggal, sebuah petunjuk. Dan kemudian ia melihatnya. Sesuatu yang kecil dan berkilau di atas bantalnya, di tempat kepalanya seharusnya berada. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia berjalan mendekat. Itu adalah cincin kawin Senja. Benda itu tergeletak di sana, dingin dan diam, memantulkan cahaya pagi dari jendela. Damar menatapnya selama beberapa detik. Otaknya menolak untuk memproses apa yang dilihatnya. Ini bukan lagi protes kekanakan. Ini adalah sebuah pernyataan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil cincin itu. Terasa berat di telapak tangannya. Lebih berat dari seharusnya. Ia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini nyata. Senja benar-benar pergi. Tapi kemana? Dan mengapa meninggalkan cincinnya? Kepanikan kini mulai menjalari seluruh tubuhnya. Ia bergegas membuka laci-laci di meja rias Senja. Kotak perhiasannya masih ada. Isinya utuh. Paspornya. Ia teringat Senja menyimpannya di laci nakas. Ia membukanya. Kosong. Laci itu hanya berisi beberapa buku catatan lama dan pena. Ia mencoba berpikir jernih. Uang. Apakah Senja membawa uang? Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Ia masuk ke akun rekening bersama mereka. Dan di sanalah dunianya runtuh. Saldo, Rp7.450. Layar ponsel itu seolah mengejeknya. Angka itu begitu kecil, begitu absurd. Ia menekan tombol refresh berulang kali, berharap itu adalah kesalahan sistem, gangguan jaringan. Tapi angka itu tidak berubah. Ia memeriksa riwayat transaksi. Ada satu transaksi besar yang dilakukan subuh tadi. Transfer ke rekening lain atas nama Senja Pratiwi. Seluruh tabungan mereka lenyap. Uang hasil penjualan tanah warisan Senja yang ia kelola, uang yang ia anggap sebagai jaring pengaman mereka, hilang. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke atas karpet tebal tanpa suara. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia terduduk di tepi ranjang. Kepalanya terasa pening. Ini bukan sekadar pergi. Ini adalah sebuah penghapusan. Senja tidak hanya meninggalkan dirinya. Ia telah menghapus seluruh jejak kehidupan mereka bersama. Ia mengambil miliknya, baik secara fisik maupun finansial, dan pergi. Damar bangkit,
berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain di rumah itu. Ruang tamu, dengan sofa besar yang mereka pilih bersama. Dapur, tempat mereka sering memasak di akhir pekan. Ruang kerja, di mana foto pernikahan mereka terpajang di atas meja. Setiap sudut rumah kini terasa asing dan menuduh. Keheningan di rumah itu tidak lagi terasa damai. Itu adalah keheningan yang memekakan telinga. Keheningan yang penuh dengan gema dari semua hal yang tidak terucapkan, dari semua pengabaian yang telah ia lakukan. Ia sekarang sendirian di dalam museum kehidupannya yang gagal. Ia melihat barang-barang yang ditinggalkan Senja. Gaun-gaun mahal, tas-tas bermerek, semua hadiah yang pernah ia berikan untuk menenangkan rasa bersalahnya. Senja tidak menginginkan semua itu. Ia hanya menginginkan dirinya sendiri. Dan sekarang ia telah mengambilnya kembali. Damar akhirnya berhenti di ruang tengah. Ia melihat sebuah amplop putih di atas meja kecil dekat pintu. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Di dalamnya bukan surat, hanya sebuah kartu ATM dari rekening bersama mereka. Kartu yang sekarang tidak berharga. Sebuah ejekan terakhir. Ia merosot ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak ada air mata, hanya rasa hampa yang luar biasa. Arogansinya, keyakinan dirinya, semua luruh dalam sekejap. Ia telah meremehkan Senja. Ia menganggap keheningannya sebagai kelemahan, kepasrahannya sebagai persetujuan. Ia tidak pernah sadar bahwa di balik lembutan itu, ada kekuatan baja yang sedang menunggu saat yang tepat untuk ditempa. Ia salah mengira bahwa ia adalah pusat dari alam semesta mereka. Ia pikir ia bisa mengubah aturan permainan kapanpun ia mau dan Senja akan selalu mengikuti. Sekarang, ia menyadari, Senja tidak hanya menolak untuk bermain. Ia telah membalikan papan permainannya, mengambil semua bidaknya, dan meninggalkannya sendirian di tengah kekalahan yang mutlak. Di dalam rumah yang kosong dan sunyi itu, Damar untuk pertama kalinya merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Dan rasanya seperti tenggelam dalam lautan keheningan. Perjalanan bus selama 10 jam terasa seperti seumur hidup dan juga sekejap mata. Senja menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang berubah dari gedung-gedung beton yang angkuh menjadi hamparan sawah hijau yang menenangkan, lalu akhirnya menjadi garis biru laut di kejauhan. Ia tidak memikirkan Damar. Ia tidak memikirkan rumah yang ia tinggalkan. Benaknya kosong, sengaja ia kosongkan, memberinya ruang untuk bernapas setelah bertahun-tahun merasa sesak. Bus berhenti di sebuah terminal kecil yang ramai. Saat Senja melangkahkan kakinya turun, udara yang menyambutnya berbeda. Asin dan lembab, membawa aroma laut dan ikan kering. Suara orang-orang berbicara dalam dialek yang asing di telinganya. Ini adalah dunia yang sama sekali baru. Untuk sesaat, rasa takut yang tajam mencengkeramnya. Ia sendirian, di tempat asing, tanpa seorang pun yang ia kenal. Tapi kemudian ia merasakan bros melati di sakunya. Permukaannya yang dingin terasa menenangkan di ujung jarinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Rasa takut itu tidak hilang, tapi ia berhasil mendorongnya ke sudut hatinya, memberinya ruang untuk keberanian. Tujuannya yang pertama adalah mencari tempat tinggal. Bukan hotel atau penginapan yang mahal dan sementara, tapi sebuah tempat yang bisa ia sebut miliknya, setidaknya untuk beberapa waktu. Ia berjalan kaki, menyeret kopernya, menjauhi pusat keramaian terminal, masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil dan tenang. Matanya mencari papan bertuliskan, "Terima kos," atau "Paviliun disewakan." Setelah hampir 1 jam berjalan dan bertanya pada beberapa orang, ia menemukan sebuah rumah tua yang asri dengan halaman yang dipenuhi tanaman bunga. Di pagarnya tergantung sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Paviliun disewakan." Seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung rapi dan senyum yang ramah membukakan pintu. Namanya Bu Lastri. Ia mempersilakan Senja masuk dan menunjukkan paviliun kecil di belakang rumah utamanya. Tempat itu sederhana, hanya terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi kecil, dan sebuah ruangan depan yang bisa dijadikan dapur sekaligus ruang tamu. Dindingnya bercat putih pudar dan perabotannya hanya ada sebuah ranjang kayu, lemari kecil, dan 1 meja dengan 2 kursi. Tempat itu kosong,
Tapi bersih. Sudah lama tidak ada yang menempati. Enduk, kata Bu Lastri dengan suara yang lembut. Dulu yang tinggal di sini seorang guru. Tapi ia pindah tugas keluar pulau. Bu Lastri menatap Senja dengan matanya yang jernih, seolah bisa melihat kelelahan dan beban yang terpancar dari wajah tamunya. Tapi ia tidak banyak bertanya. Ia tidak menanyakan dari mana Senja berasal, atau mengapa ia datang sendirian dengan satu koper. Ia hanya menyebutkan harga sewanya, yang ternyata sangat terjangkau. Saya ambil, Bu, kata Senja tanpa ragu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Senja tidur sendirian di sebuah ruangan yang sepenuhnya miliknya. Ia berbaring di atas kasur kapuk yang sedikit keras, mendengarkan suara-suara malam yang baru, debur ombak di kejauhan, gesekan daun kelapa yang tertiup angin, dan tokek yang berbunyi dari balik atap. Keheningan di sini berbeda dengan keheningan di rumahnya bersama Damar. Ini adalah keheningan yang damai, yang memeluk, bukan yang mencekik. Air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan ketakutan selama bertahun-tahun mengalir keluar. Ia tidak menangisi Damar atau pernikahan mereka yang hancur. Ia menangisi dirinya sendiri, menangisi Senja yang telah lama hilang, yang terkubur di bawah peran sebagai seorang istri yang penurut. Ia menangis hingga tertidur, dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah baru saja mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Keesokan harinya, ia bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Ia merasa lebih ringan. Hari itu, ia memulai proses membangun kembali. Ia pergi ke pasar tradisional terdekat, membeli beberapa kebutuhan pokok, sebuah panci kecil, wajan, piring, gelas, dan alat makan. Ia juga membeli sebuah penanak nasi mini dan kompor gas portabel. Setiap barang yang ia beli dengan uangnya sendiri terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Ia sedang membangun kerajaannya sendiri, dari nol. Ia menata barang-barangnya di paviliun kecil itu. Ia memasak nasi dan membuat telur ceplok untuk sarapan. Makanan paling sederhana yang pernah ia buat, tapi terasa paling nikmat. Karena itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, di dapurnya sendiri. Sore harinya, ia melakukan sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan. Ia berjalan ke sebuah salon kecil di ujung jalan. Salon sederhana dengan kursi plastik dan cermin yang sedikit buram. Seorang gadis muda menyambutnya. Mau diapakan rambutnya, Mbak? Tanyanya. Senja menatap pantulan dirinya di cermin. Rambutnya panjang tergerai, hitam dan lurus. Damar selalu suka rambutnya yang panjang. Itu adalah salah satu dari sekian banyak hal yang ia pertahankan demi menyenangkan suaminya. Potong pendek, kata Senja. Suaranya mantap. Sangat pendek. Gadis itu sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum dan mengambil guntingnya. Suara gunting yang beradu memecah keheningan. Helai demi helai, rambut hitam panjang itu berjatuhan ke lantai. Setiap guntingan terasa seperti melepaskan sebuah rantai. Senja memejamkan matanya, merasakan beban di kepalanya berkurang. Ketika ia membuka matanya lagi, orang yang menatap balik dari cermin adalah orang yang berbeda. Dengan rambut sebahu yang acak-acakan, tulang pipinya terlihat lebih tegas, dan matanya tampak lebih besar dan bersinar. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Dan itu terasa sangat menyenangkan. Ia adalah kanvas yang bersih. Dengan penampilan barunya, ia merasa lebih berani. Ia mulai menjelajahi kota kecil itu. Ia berjalan menyusuri ganggang sempit, mengamati rumah-rumah penduduk, dan tersenyum pada orang-orang yang berpapasan dengannya. Ia menemukan sebuah perpustakaan daerah yang kecil tapi terawat, dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana, membaca buku-buku yang selama ini tak sempat ia sentuh. Puncak dari penjelajahannya hari itu adalah pantai. Ia tiba saat matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Ia melepaskan sandalnya, membiarkan kakinya tenggelam dalam pasir yang halus dan hangat. Ia berjalan menuju bibir pantai, membiarkan buih ombak yang dingin menyapu pergelangan kakinya. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap cakrawala yang tak berujung. Angin laut meniup rambut pendeknya, menerbangkan sisa-sisa masa lalunya. Tidak ada damar. Tidak ada ekspektasi.
Tidak ada kekecewaan. Yang ada hanya dirinya, laut, dan langit. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Senja merasa utuh. Ia belum punya pekerjaan, belum punya teman, dan masa depannya masih terbentang seperti lautan di hadapannya, luas dan penuh ketidakpastian. Tapi ia tidak takut. Di sini, di tepi dunia kecilnya yang baru, ia telah meletakkan batu pertama dari fondasi kehidupannya. Dan fondasi itu kuat, karena dibangun di atas keberanian dan harga diri. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin kebebasan, dan tersenyum. Minggu pertama setelah kepergian Senja, Damar hidup dalam kabut penyangkalan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah drama, sebuah taktik dari Senja untuk mendapatkan perhatiannya. Ia pasti menginap di rumah salah satu temannya atau mungkin menyewa kamar hotel di suatu tempat di kota ini, menunggu Damar menelepon, memohon, dan berjanji akan berubah. Ia akan memberinya pelajaran, pikir Damar dengan sisa-sisa arogansinya. Ia tidak akan menghubunginya lebih dulu. Ia akan menunggu Senja yang merangkak kembali. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, atau setidaknya ia mencoba. Ia berangkat kerja, tersenyum pada rekan-rekannya, dan duduk di depan komputernya seolah semuanya normal. Tapi konsentrasinya pecah. Angka-angka di layar Excel kabur menjadi deretan simbol yang tak berarti. Setiap dering telepon kantor membuatnya tersentak. Berharap itu adalah Senja. Setiap kali ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang dari belakang, jantungnya berdebar kencang, hanya untuk kemudian kecewa. Pulang kerja adalah bagian yang terburuk. Mendorong pintu depan dan disambut oleh keheningan yang tebal terasa seperti meninju sebuah dinding. Tidak ada lagi aroma masakan yang menyambutnya. Tidak ada lagi suara televisi yang menyala di ruang tengah. Tidak ada lagi Senja yang muncul dari dapur dengan segelas air dingin di tangannya. Rumah itu kini hanyalah cangkang kosong yang berdebu. Ia mulai membenci detail-detail kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Gantungan handuk di kamar mandi yang kini hanya terisi satu handuk miliknya. Sisi kosong di rak sepatu dekat pintu. 2 bantal di atas ranjang yang terasa berlebihan untuk satu orang. Semua benda itu seolah berteriak menuduhnya, mengingatkannya pada kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Ia mencoba melawan. Ia memesan makanan cepat saji setiap malam, memakannya langsung dari kotaknya sambil menonton film laga dengan volume maksimal, berusaha menenggelamkan keheningan. Tapi suara ledakan dari televisi tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Ia membiarkan piring-piring kotor menumpuk di wastafel dan pakaian kotor menggunung di sudut kamar. Rumah yang dulu selalu rapi dan terawat di bawah tangan Senja, kini perlahan berubah menjadi cerminan dari kekacauan di dalam dirinya. Pada hari ke-8, penyangkalannya mulai retak. Ia tidak tahan lagi. Ia mulai menelepon teman-teman dekat Senja, satu persatu. Respon mereka seragam. Nada suara yang dingin, jawaban yang singkat, dan kebingungan yang pura-pura. Tidak, Senja tidak ada di sini. Atau, kami sudah beberapa hari tidak mendengar kabarnya. Damar tahu mereka berbohong. Ia bisa mendengarnya dari cara mereka berhenti sejenak sebelum menjawab. Mereka semua melindungi Senja. Mereka semua berada di pihaknya. Kesadaran itu menamparnya. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia telah kehilangan seluruh lingkaran sosial yang mereka bangun bersama. Rasa panik yang dingin mulai menggantikan amarahnya. Ia menyadari ini lebih serius dari yang ia bayangkan. Ini bukan drama. Ini adalah sebuah penghilangan diri. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada rencananya. Rencananya untuk eksplorasi. Kebebasan. Bukankah ini yang ia inginkan? Sekarang ia bebas. Ia bisa melakukan apa saja, bertemu siapa saja, tanpa perlu merasa bersalah. Dengan tekad yang dipaksakan, ia mengambil ponselnya dan membuka daftar kontaknya. Matanya berhenti pada sebuah nama, Vira. Seorang kolega dari departemen lain, seorang wanita lajang yang beberapa kali menunjukkan ketertarikan padanya. Ia mengetik pesan, menghapusnya, lalu mengetiknya lagi. Jemarinya terasa kaku. Hai Vira, apa kabar? Ada waktu untuk minum kopi akhir pekan ini? Pesannya terasa canggung dan putus asa, bahkan untuk dirinya sendiri.
Tapi ia tetap menekan tombol kirim. Di luar dugaan, Vira membalas dengan cepat dan antusias. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah kafe baru yang sedang populer di pusat kota pada Sabtu malam. Selama beberapa hari menjelang pertemuan itu, Damar merasa sedikit lebih baik. Ia punya sesuatu untuk dinantikan. Ini adalah bukti, katanya pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa melanjutkan hidup. Ia tidak butuh senja. Sabtu malam tiba. Damar bercukur dengan hati-hati, memakai kemeja terbaiknya, dan menyemprotkan parfum lebih banyak dari biasanya. Ia ingin merasa seperti dirinya yang dulu, percaya diri, menawan, dan memegang kendali. Tapi saat ia menatap cermin, yang ia lihat hanyalah seorang pria dengan mata yang lelah dan senyum yang dipaksakan. Kafe itu ramai dan bising. Vira sudah menunggunya di sebuah meja sudut, tampak cantik dengan gaun merahnya. Ia tersenyum lebar saat melihat Damar. Mereka memesan minuman dan mulai mengobrol. Vira adalah teman bicara yang baik. Ia cerdas, lucu, dan penuh semangat. Ia berbicara tentang pekerjaannya, hobinya, dan rencana liburannya. Damar mencoba untuk terlibat dalam percakapan. Ia mengangguk, tersenyum, dan mengajukan pertanyaan di saat yang tepat. Tapi pikirannya melayang. Saat Vira tertawa, Damar tanpa sadar membandingkannya dengan tawa senja yang lebih lembut dan tertahan. Saat Vira menceritakan ambisinya di kantor, Damar teringat bagaimana senja melepaskan karirnya sendiri untuk mendukungnya. Saat Vira mengeluh tentang lalu lintas, Damar teringat betapa senja tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika Damar pulang terlambat tanpa memberi kabar. Senja ada di mana-mana. Ia adalah hantu yang duduk di kursi kosong di antara mereka. Damar merasa seperti seorang penipu. Ia duduk di sini bersama wanita lain, sementara bayangan istrinya memenuhi setiap sudut pikirannya. "Kamu baik-baik saja, Damar?" tanya Vira, menyadari tatapan kosong Damar. "Kamu terlihat jauh." Damar tersentak. "Maaf, hanya sedikit lelah. Banyak pikiran di kantor." Ia berbohong. Kencan itu berakhir dengan canggung. Tidak ada percikan api. Tidak ada koneksi. Yang ada hanya upaya sia-sia untuk menciptakan sesuatu yang tidak nyata. Saat Damar mengantar Vira pulang, wanita itu hanya mengucapkan terima kasih yang sopan dan cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya. Tidak ada tawaran untuk mampir. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Mereka berdua tahu, kencan ini adalah sebuah kegagalan. Damar mengemudi pulang di jalanan kota yang basah oleh gerimis. Perasaan kemenangan yang ia harapkan tidak pernah datang. Sebaliknya, yang ia rasakan adalah kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kebebasan, yang ia dambakan ternyata terasa seperti sebuah penjara yang lebih luas. Ia bebas untuk bertemu siapa saja, tapi ia tidak bisa lari dari dirinya sendiri, dari lubang yang menganga di dalam hatinya. Ia tiba di rumahnya yang gelap dan sunyi. Ia tidak menyalakan lampu. Ia hanya berjalan ke bar mini dan menuangkan segelas whisky. Ia menenggaknya dalam satu tegukan, merasakan panas yang membakar tenggorokannya. Ia menuang lagi. Dan lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya benar-benar merasakan kehilangan itu. Ia tidak lagi menyangkal, tidak lagi marah. Ia hanya merasakan sakit yang tumpul dan tak berkesudahan. Ia teringat malam saat ia mengucapkan kata-kata terkutuk itu di meja makan. Ia teringat keheningan senja, tatapan matanya yang jernih dan kosong. Saat itu, ia pikir ia telah menang. Sekarang ia sadar, saat itulah ia telah kehilangan segalanya. Ia tertidur di sofa, dengan botol whisky yang setengah kosong tergeletak di lantai. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah yang sangat besar dan megah, tapi semua ruangannya kosong. Ia terus memanggil nama senja, tapi yang kembali padanya hanyalah gema dari suaranya sendiri. Hidup senja kini berputar dalam ritme yang baru, ritme yang ditentukan oleh matahari dan ombak, bukan oleh jadwal kerja atau suasana hati Damar. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, berjalan kaki ke pantai untuk melihat langit berganti warna. Ia akan duduk di atas pasir yang dingin, membiarkan angin laut membersihkan sisa-sisa mimpi buruknya, dan mendengarkan musik alam yang menenangkan.
Ia berhasil mendapatkan pekerjaan paruh waktu di sebuah perpustakaan daerah kecil, tempat yang sunyi dan beraroma kertas tua. Tugasnya sederhana, menata buku, membantu pengunjung, dan menjaga keheningan. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk menutupi biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Yang lebih penting, pekerjaan itu memberinya kedamaian. Di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, ia merasa aman dan tidak terlihat. Rutinitasnya sederhana. Pagi di pantai, siang hingga sore di perpustakaan, dan malam hari di pavilionnya yang mungil. Ia akan memasak makan malam sederhana untuk dirinya sendiri, lalu membaca buku hingga matanya lelah. Ia mulai mengisi buku catatan kosong, menuliskan pikiran-pikirannya, puisi-puisi pendek, atau sekadar melukis sketsa bunga dari halaman Bu Lastri. Perlahan tapi pasti, ia sedang membangun kembali dunianya dari dalam keluar. Namun, penyembuhan bukanlah sebuah garis lurus. Ada hari-hari di mana gema dari masa lalunya kembali menghantuinya, datang tanpa diundang. Suatu sore, saat ia sedang menata buku di bagian fiksi, ia menemukan sebuah novel karya penulis favoritnya. Penulis yang sama yang buku-bukunya sering ia dan Damar baca bersama di awal-awal pernikahan mereka. Tiba-tiba, ia terlempar kembali ke masa lalu. Ia bisa merasakan kehangatan sofa di ruang tamu mereka, mencium aroma teh melati yang biasa ia seduh, dan mendengar suara Damar yang tertawa saat membaca bagian yang lucu. Kenangan itu begitu nyata, begitu kuat, hingga dadanya terasa sesak. Tangannya yang memegang buku itu gemetar. Ia harus berpegangan pada rak buku untuk menenangkan diri. Rasa kehilangan yang tajam, yang ia pikir sudah mulai tumpul, kembali menusuknya dengan kejam. Ia bergegas ke kamar kecil di belakang perpustakaan, mengunci diri di dalam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak akan menangis, bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak akan membiarkan kenangan itu merusak kedamaian yang sudah susah payah ia bangun. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan memaksa dirinya untuk kembali bekerja. Tapi sisa hari itu, awan kesedihan menggelayut di atasnya, membuatnya sulit untuk fokus. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit pavilionnya yang terbuat dari kayu. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Damar sekarang. Apakah ia merindukannya? Apakah ia menyesal? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti duri kecil yang menusuk hatinya. Untuk sesaat, ia merasa sangat sendirian. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan berat. Ia memutuskan untuk tidak pergi ke pantai. Ia hanya duduk di teras kecil di depan pavilionnya, memeluk lututnya. Bu Lastri, yang sedang menyirami tanaman bunganya, melihatnya. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum lembut. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh jahe hangat di atas nampan. Ia duduk di kursi rotan di seberang senja. Teh jahe baik untuk menghangatkan hati yang sedang dingin, katanya sederhana. Mereka minum teh dalam diam. Senja tidak merasa perlu untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Entah bagaimana, ia tahu Bu Lastri mengerti. Dulu, waktu suami saya baru meninggal, Bu Lastri mulai bercerita. Matanya menatap jauh ke taman bunganya. Rumah ini terasa terlalu besar. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Tapi lihatlah bunga-bunga ini, enduk. Ia menunjuk ke arah rumpun bunga mawar yang sedang mekar. Setiap tahun, mereka harus dipangkas habis, dibuang ranting-rantingnya yang tua dan kering. Kelihatannya kejam. Tapi kalau tidak begitu, tunas-tunas baru yang lebih kuat tidak akan pernah bisa tumbuh. Kata-kata Bu Lastri meresap ke dalam hati Senja seperti air yang merembes ke tanah kering. Ia mengerti. Ia sedang dalam proses pemangkasan. Rasanya sakit dan menyakitkan. Tapi itu perlu agar ia bisa tumbuh kembali. Percakapan pagi itu menjadi titik balik baginya. Ia mulai melihat koneksi-koneksi baru di sekelilingnya bukan hanya sebagai pengisi waktu, tapi sebagai tunas-tunas baru dalam hidupnya. Ia mulai lebih sering mengobrol dengan Bu Lastri, membantunya merawat taman, dan belajar nama-nama bunga yang berbeda.
Ia menemukan bahwa wanita tua itu memiliki kebijaksanaan yang dalam dan selera humor yang jenaka. Ia juga mulai membangun persahabatan kecil dengan Pak Syarif, kepala perpustakaan yang pendiam. Mereka sering berdiskusi tentang buku, bertukar rekomendasi, dan kadang-kadang berbagi bekal makan siang. Pak Syarif tidak pernah menanyakan masa lalunya. Ia hanya memperlakukan Senja sebagai seorang rekan kerja yang kompeten, dan hal itu sangat Senja hargai. Ada juga Pak Indra, seorang nelayan tua yang warungnya sering ia lewati saat berjalan ke pantai. Setiap pagi, ia akan menyapa Senja dengan sapaan, "Selamat pagi, Nona Fajar." Senja akan tersenyum dan membalas sapaannya. Interaksi mereka singkat dan sederhana, tapi kehadiran Pak Indra yang ramah setiap pagi menjadi bagian dari ritualnya yang menenangkan. Hubungan-hubungan baru ini sangat berbeda dengan hubungan yang ia miliki di kehidupan lamanya. Hubungan ini tidak menuntut, tidak rumit, dan tidak didasari oleh kepentingan apapun. Ini adalah hubungan antar manusia yang tulus. Mereka adalah jangkar-jangkar kecil yang menahannya agar tidak terseret oleh badai kenangan. Suatu sore, seminggu setelah hari yang berat di perpustakaan, Senja sedang berjalan pulang di tepi pantai. Matahari terbenam menciptakan pemandangan yang spektakuler. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah cangkang kerang berbentuk kipas yang sempurna, dengan warna pelangi yang samar di permukaannya. Ia berjongkok untuk mengambilnya. Saat ia memegang kerang itu di telapak tangannya, merasakan permukaannya yang halus, sebuah perasaan hangat yang tak terduga menyelimutinya. Itu adalah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang berapi-api atau meluap-luap, melainkan kebahagiaan yang tenang, jernih, dan murni. Kebahagiaan karena menemukan sesuatu yang indah di tengah kesederhanaan. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, yang mencapai matanya. Di saat itu, ia sadar, gema dari masa lalunya mungkin akan selalu ada, sesekali datang untuk mengujinya. Tapi tunas-tunas dari masa depannya sudah mulai tumbuh, lebih kuat dan lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa ia akan baik-baik saja. Bulan pertama berlalu seperti demam panjang bagi Damar. Bulan kedua adalah kehampaan yang dingin. Memasuki bulan ketiga, kehampaan itu mulai membusuk menjadi sesuatu yang lebih buruk, keputusasaan yang menggerogoti. Rumah itu kini bukan lagi sekadar kosong, tapi terasa memusuhinya. Setiap benda di dalamnya seolah menjadi saksi bisu kegagalannya. Debu mulai melapisi permukaan perabotan, piring-piring kotor seringkali dibiarkannya menumpuk hingga berhari-hari, dan taman di halaman depan yang dulu dirawat Senja dengan telaten kini mulai ditumbuhi rumput liar. Di kantor, performanya merosot tajam. Ia sering datang terlambat, tatapannya kosong saat rapat, dan beberapa kali melakukan kesalahan konyol yang membuatnya mendapat teguran keras dari atasannya. Pria yang dulu dikenal ambisius, cemerlang, dan selalu memegang kendali, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kurus, lingkar hitam di bawah matanya semakin pekat, dan ia seringkali tersentak kaget oleh hal-hal sepele. Suatu pagi, ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang kotor. Yang balas menatapnya adalah seorang pria asing yang tampak kalah dan berantakan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tidak dicukur, dan matanya memancarkan kelelahan yang begitu dalam. Di saat itulah ia sadar, menunggu tidak akan mengubah apapun. Senja tidak akan kembali. Jika ia ingin keluar dari neraka yang ia ciptakan ini, ia harus melakukan sesuatu. Obsesi baru mulai terbentuk di dalam benaknya yang kacau. Ia harus menemukan Senja. Bukan untuk memintanya kembali. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa jika mereka bertemu. Ia hanya butuh kepastian. Ia harus tahu di mana Senja berada. Apakah ia baik-baik saja? Ketidaktahuan ini, lubang hitam yang menelan semua pikirannya, jauh lebih menyiksa daripada kenyataan pahit sekalipun. Malam itu, ia tidak tidur. Ia membongkar seluruh rumah, mencari petunjuk sekecil apapun. Ia membuka kotak-kotak tua di gudang, membaca kembali surat-surat lama, melihat album-album foto dari masa sebelum mereka menikah. Ia mencari nama, alamat, atau nomor telepon siapapun dari masa lalu Senja yang mungkin tahu sesuatu.
Ia menemukan sebuah buku alamat tua milik Senja, yang tergeletak di laci paling bawah meja kerjanya. Sebagian besar isinya adalah nomor teman-teman bersama mereka, yang sudah ia coba hubungi tanpa hasil. Tapi ada beberapa nama yang tidak ia kenali. Sepupu jauh yang tinggal di Sumatera, teman kuliah yang kabarnya pindah ke Kalimantan, seorang bibi dari pihak ibu yang tinggal di desa terpencil. Dengan secercah harapan, ia mulai menelepon nomor-nomor itu. Satu persatu. Percakapan itu terasa canggung dan menyakitkan. Ia harus mengulang ceritanya berkali-kali. Versi yang sudah ia edit, tentu saja. Ia akan berkata, "Maaf mengganggu, saya Damar, suami Senja. Kami sedang ada sedikit salah paham, dan Senja pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Apa dia ada menghubungi Anda?" Responnya beragam, tapi intinya sama. Ada yang terdengar curiga, ada yang bersimpati tapi tidak bisa membantu, ada juga yang terang-terangan tidak percaya padanya. Setiap panggilan yang berakhir dengan kegagalan terasa seperti pintu lain yang dibanting di depan wajahnya. Ia merasa semakin terisolasi, semakin sendirian di dunia ini. Setelah berhari-hari menelepon tanpa hasil, hanya ada satu nama tersisa di daftarnya yang belum ia hubungi secara langsung. Sandra, sahabat terdekat Senja sejak SMA. Damar tahu Sandra tidak akan pernah membantunya. Dari semua teman Senja, Sandra adalah yang paling vokal tidak menyukainya sejak awal. Tapi Damar sudah kehabisan pilihan. Ia memutuskan untuk melakukan hal yang nekat. Ia tidak menelepon, melainkan langsung mendatangi rumah Sandra sepulang kerja. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, mengumpulkan keberanian selama hampir 15 menit sebelum akhirnya turun dan berjalan menuju gerbang. Sandra sendiri yang membukakan pintu. Wajahnya yang ramah langsung mengeras saat melihat Damar. Matanya menyipit, penuh permusuhan. "Mau apa kamu kesini?" desisnya. Bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kebenciannya. "Sandra, aku mohon," kata Damar. Suaranya parau. Ia menanggalkan semua harga dirinya. "Aku hanya ingin tahu di mana Senja. Aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya perlu tahu dia aman." Sandra tertawa sinis. Tawa yang sama sekali tidak mengandung humor. "Aman? Satu-satunya orang yang membuat Senja tidak aman selama ini adalah kamu, Damar. Sekarang kamu datang ke sini berpura-pura peduli." "Aku tahu aku salah," Damar mengaku. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. "Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi tolonglah, San. Aku tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Aku hampir gila." Sandra menatapnya dari atas ke bawah, mengamati penampilannya yang kacau. Tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya. "Bagus. Sekarang kamu tahu sedikit dari apa yang Senja rasakan selama bertahun-tahun hidup denganmu. Rasa tidak aman, rasa tidak dianggap, rasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap hari. Kamu pikir semua baik-baik saja hanya karena dia tidak pernah berteriak? Kamu pikir diamnya itu berarti setuju?" Setiap kata Sandra seperti tamparan. Damar tidak bisa membantah. Semua yang dikatakannya benar. "Kamu datang padanya dengan ide gila tentang pernikahan terbuka," lanjut Sandra. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Kamu pikir dia itu apa? Properti yang bisa kamu bagi-bagi? Kamu tidak hanya menghancurkan hatinya, Damar. Kamu menghina seluruh keberadaannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia. Dan kamu berharap dia akan tinggal." Damar hanya bisa menunduk, menatap ujung sepatunya. Rasa malu membakar wajahnya. "Aku tidak akan pernah memberitahumu di mana dia," kata Sandra dengan nada final. "Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Dia berhak mendapatkan kedamaian. Dia berhak membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayangmu. Jadi pergilah. Dan jangan pernah kembali lagi ke sini." Sandra membanting pintu, meninggalkan Damar sendirian di teras, gemetar. Konfrontasi itu menghancurkannya, tapi juga memberinya kejernihan yang menyakitkan. Ia akhirnya melihat perbuatannya dari sudut pandang orang lain. Bukan sebagai sebuah eksplorasi modern,
tapi sebagai sebuah tindakan keegoisan yang brutal dan tak termaafkan. Ia kembali ke mobilnya dengan perasaan hancur. Semua jalan buntu. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan sendiri. Saat itulah sebuah ide terlintas di benaknya. Ide yang gila, memalukan, tapi satu-satunya yang tersisa. Keesokan harinya, ia mengambil sisa uang dari rekening pribadinya. Ia mencari di internet dan menemukan alamat sebuah kantor detektif swasta kecil yang terletak di sebuah ruko tua di bagian kota yang kumuh. Tempat itu berdebu dan remang-remang. Dijalankan oleh seorang pria parubaya berperut buncit dengan tatapan mata yang tajam. Damar duduk di seberang pria itu, merasa sangat kecil dan menyedihkan. Ia menceritakan kisahnya, versi yang paling dasar. Istrinya telah pergi, ia tidak tahu kemana, dan ia ingin menemukannya. Ia tidak menyebutkan alasan kepergian Senja. Punya fotonya? Tanya detektif itu. Suaranya berat karena rokok. Damar mengeluarkan dompetnya. Di dalamnya, terselip sebuah foto kecil seukuran paspor. Foto Senja yang diambil beberapa tahun lalu. Di foto itu, Senja tersenyum, matanya berbinar. Senyum yang sudah lama tidak Damar lihat. Ia menyerahkan foto itu kepada sang detektif, bersama dengan informasi lain yang ia miliki, salinan KTP lama Senja, dan yang terpenting, detail transaksi bank rekening pribadi Senja. Ini mungkin bisa dilacak, katanya. Detektif itu mengamati foto Senja, lalu menatap Damar. Ini akan memakan biaya, katanya tanpa basa-basi. Damar mengangguk dan mengeluarkan segepok uang, meletakkannya di atas meja. Tindakan membayar orang asing untuk mencari istrinya sendiri terasa seperti puncak dari kegagalannya sebagai seorang suami. Itu adalah sebuah transaksi yang dingin untuk memperbaiki sebuah masalah yang berakar dari hati yang beku. Saat ia berjalan keluar dari kantor detektif itu, ia tidak merasakan kelegaan. Yang ia rasakan hanyalah campuran aneh antara harapan dan rasa malu yang mendalam. Ia telah melepaskan pencariannya ke tangan orang lain. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu, terperangkap dalam ketidakpastian, sementara seorang asing memburu bayangan wanita yang pernah menjadi dunianya. Bulan-bulan berlalu di kota pesisir itu, membawa perubahan yang lambat namun pasti, seperti pasang surut air laut yang mengikis bebatuan karang. Senja tidak lagi merasa seperti seorang pendatang. Ia telah menyatu dengan ritme kehidupan kota kecil itu. Sapaan ramah dari para tetangga, senyum dari penjual sayur di pasar, dan obrolan singkat dengan Pak Indra di warung nelayannya telah menjadi bagian dari permadani kehidupannya yang baru. Pekerjaannya di perpustakaan memberinya lebih dari sekadar penghasilan. Itu memberinya tujuan. Pak Syarif, melihat ketekunan dan kecintaan Senja pada buku, memberinya lebih banyak tanggung jawab. Senja mulai dipercaya untuk memilih buku-buku baru dan menata ulang tata letak beberapa bagian. Suatu hari, melihat anak-anak kecil yang sering berkeliaran tanpa tujuan di perpustakaan sepulang sekolah, sebuah ide muncul di benak Senja. Dengan sedikit gugup, ia mengajukan proposal kepada Pak Syarif, sebuah klub baca mingguan untuk anak-anak. Ia akan membacakan cerita, mengadakan permainan kata, dan mendorong anak-anak untuk menceritakan kembali kisah mereka sendiri. Di luar dugaannya, Pak Syarif menyambut ide itu dengan antusias. Sabtu pertama klub baca itu diadakan. Hanya 5 anak yang datang. Mereka pemalu dan enggan berbicara. Senja hampir putus asa. Tapi kemudian ia teringat pada sebuah dongeng dari masa kecilnya. Ia mulai bercerita. Suaranya awalnya sedikit bergetar, namun perlahan menjadi lebih kuat dan penuh warna saat ia larut dalam alur cerita. Ia menirukan suara raksasa, berbisik seperti peri, dan tertawa seperti kancil yang cerdik. Anak-anak itu terpesona. Mata mereka membelalak, dan mulut mereka sedikit terbuka. Ketika cerita itu selesai, mereka bertepuk tangan dengan riuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Senja menjadi pusat perhatian bukan karena statusnya sebagai istri seseorang, tapi karena kemampuannya sendiri, karena suaranya sendiri. Perasaan itu luar biasa. Dari minggu ke minggu, klub baca itu semakin ramai. Senja menemukan bakat terpendam dalam dirinya. Ia bukan hanya seorang pembaca, tapi juga seorang pendongeng. Ia melihat bagaimana cerita-cerita itu membuka dunia imajinasi anak-anak,
Dan pada saat yang sama, ia merasa dunianya sendiri juga semakin luas. Ia tidak lagi hanya menata buku, ia menghidupkannya. Ia menemukan suaranya di antara tawa anak-anak dan halaman-halaman buku yang menguning. Inspirasi dari buku dan keindahan alam di sekelilingnya mulai meluap. Di waktu senggangnya, ia mulai melakukan sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan, melukis. Dengan cat air murah dan kertas gambar sederhana, ia melukis pemandangan pantai, bunga-bunga dari Taman Bulastri, dan sketsa wajah anak-anak dari klub bacanya. Pavilionnya yang dulu kosong kini mulai dihiasi oleh karya-karyanya sendiri. Suatu sore, Bulastri mampir dan melihat tumpukan lukisan senja. Wanita tua itu terdiam. Matanya berbinar. "Ini indah sekali, Enduk," katanya. "Sayang sekali kalau hanya disimpan di sini." Kata-kata itu menanamkan sebuah ide baru di benak Senja. Di kota itu, ada sebuah toko kecil di dekat alun-alun yang menjual kerajinan tangan lokal untuk para turis. Dengan jantung berdebar, Senja memberanikan diri. Ia memilih beberapa lukisan cat air terbaiknya, membingkainya dengan kayu sederhana, dan membawanya ke toko itu. Pemilik toko, seorang ibu yang ramah, setuju untuk menjualnya dengan sistem konsinyasi. Meninggalkan karyanya di sana terasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya untuk dinilai orang lain. Rasanya menakutkan, tapi juga menggembirakan. Beberapa hari kemudian, saat ia mampir ke toko itu lagi, pemiliknya tersenyum dan memberinya sebuah amplop berisi uang. 2 lukisannya telah terjual. Senja memegang uang itu di tangannya. Jumlahnya tidak banyak, tapi rasanya lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah diberikan Damar. Ini adalah uang yang ia hasilkan dari bakatnya, dari sesuatu yang lahir dari jiwa dan tangannya sendiri. Ini adalah bukti nyata bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk berkarya. Ia mulai lebih serius menekuni seninya. Ia membuat kartu pos dari sketsa-sketsanya, pembatas buku dengan hiasan bunga kering, dan lukisan-lukisan kecil yang menangkap keindahan sederhana dari kehidupan di kota itu. Karya-karyanya mulai dikenal di kalangan komunitas kecil itu. Ia bukan lagi sekadar penjaga perpustakaan yang pendiam, tapi juga Senja si pelukis. Ia memiliki identitas baru yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, saat hujan deras turun membasahi bumi, Senja duduk di teras pavilionnya, ditemani secangkir teh hangat. Ia sedang melihat buku catatan keuangannya yang kecil. Di satu sisi, ada daftar pengeluaran, sewa, makan, bahan-bahan untuk melukis. Di sisi lain, ada daftar pemasukan, gaji dari perpustakaan dan hasil penjualan karyanya. Angkanya kecil, tapi seimbang. Ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia bersandar di kursinya, mendengarkan musik hujan. Ia teringat pada wanita yang meninggalkan Jakarta beberapa bulan lalu. Wanita itu penuh ketakutan, ketidakpastian, dan luka. Ia nyaris tidak mengenalinya lagi. Wanita yang duduk di sini sekarang berbeda. Ia lebih tenang, lebih kuat, dan yang terpenting, ia merasa utuh. Ia memikirkan Damar, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sakit atau amarah yang muncul. Yang ada hanyalah jarak. Damar terasa seperti tokoh dalam sebuah novel yang sudah selesai ia baca. Ceritanya sudah berakhir. Ia adalah bagian dari masa lalunya. Bagian yang penting karena telah mendorongnya untuk memulai babak baru ini. Tapi ia bukan lagi bagian dari masa kininya. Ia sadar bahwa kepergiannya dari Damar bukan hanya sebuah pelarian. Itu adalah sebuah perjalanan pulang. Pulang ke dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Ia menemukannya di dalam senyum anak-anak di klub baca, di dalam pujian tulus dari Bulastri, di dalam setiap kuas cat yang ia goreskan, dan di dalam keheningan yang damai di hatinya. Ia menutup buku catatannya, meletakkannya di atas meja. Ia menatap tetesan hujan yang berkilauan di bawah cahaya lampu teras. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi ia tidak lagi takut. Karena sekarang, ia tahu suaranya sendiri, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun membungkamnya lagi. Ia telah menemukan rumah, bukan di sebuah bangunan atau di sisi orang lain, tapi di dalam dirinya sendiri.
Bagi Damar, menunggu kabar dari detektif swasta itu adalah sebuah siksaan baru. Setiap hari ia akan memeriksa ponselnya puluhan kali. Jantungnya berdebar setiap kali ada notifikasi masuk. Lalu kecewa saat itu hanyalah email promosi atau pesan dari grup kantor. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Ia membayar tagihan sang detektif tanpa bertanya, mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasional, mencengkeram harapan tipis bahwa uang bisa membeli kembali masa lalunya. Rumahnya kini sudah benar-benar seperti sarang bujangan yang depresi. Ia tidak lagi peduli. Ia hidup di antara tumpukan kotak makanan dan pakaian kotor, bergerak seperti hantu di dalam mausoleum yang ia bangun sendiri. Pekerjaannya berada di ujung tanduk. Ia sudah menerima 2 surat peringatan. Tapi ia tidak peduli. Satu-satunya proyek yang menyita seluruh energinya adalah proyek mustahil ini, menemukan senja. Lalu, suatu sore di akhir bulan keempat, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar adalah investigator. Jantung Damar serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Kami menemukan sesuatu, kata suara serak di seberang sana. Bukan hal besar, tapi ini sebuah jejak. Damar menahan napas. Rekening bank atas nama istri Anda menerima deposit kecil secara rutin setiap akhir bulan. Jumlahnya tidak besar, sepertinya gaji. Sumbernya dari sebuah bank pembangunan daerah. Tapi yang lebih penting, kami melacak satu-satunya penarikan tunai dari ATM yang pernah dilakukan dari rekening itu. Lokasinya, sebuah kota kecil bernama Karangtengah, di pesisir selatan Jawa Tengah. Penarikan itu dilakukan hampir setahun yang lalu, beberapa hari setelah istri Anda pergi. Karangtengah. Nama itu terdengar asing, seperti nama fiktif dalam sebuah novel. Damar belum pernah mendengarnya seumur hidup. Hanya itu? Tanya Damar. Ada nada kecewa dalam suaranya. Jejak yang sudah setahun umurnya. Jejaknya dingin, Pak, jawab sang detektif. Tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Setelah penarikan pertama itu, tidak ada lagi aktivitas di ATM. Semua transaksi dilakukan secara online. Dia sangat berhati-hati. Setelah panggilan itu berakhir, Damar menatap dinding yang kosong. Karangtengah. Sebuah nama. Sebuah lokasi. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan ketidakpastian, ia akhirnya melihat secercah cahaya dari mercusuar yang jauh. Ia tidak peduli jejaknya dingin. Ia akan pergi ke sana. Ia harus. Keesokan paginya, ia menelepon kantor dan mengatakan ia sakit. Ia tidak peduli jika mereka tidak percaya. Ia mengemasi sebuah tas kecil, hanya berisi beberapa potong pakaian, sikat gigi, dan seluruh sisa uangnya. Ia memasukkan foto senja yang sudah sedikit lecek ke dalam dompetnya. Lalu, ia masuk ke mobil dan mulai mengemudi. Perjalanan itu memakan waktu hampir seharian penuh. Ia melaju membelah jalan tol, lalu masuk ke jalan-jalan provinsi yang lebih kecil, melewati kota-kota dan desa-desa. Semakin jauh ia dari Jakarta, semakin ia merasa seperti memasuki dunia lain. Udara berubah, pemandangan berubah. Gedung-gedung tinggi digantikan oleh pohon-pohon jati dan hamparan sawah. Ia tiba di Karangtengah saat senja. Kota itu persis seperti yang ia bayangkan dari namanya. Kecil, sepi, dan terjepit di antara perbukitan kapur dan Samudra Hindia. Ia merasakan gelombang adrenalin bercampur dengan kecemasan yang luar biasa. Di suatu tempat di kota kecil ini, senja mungkin sedang bernapas dengan udara yang sama. Ia mencari satu-satunya losmen sederhana di dekat alun-alun dan menyewa sebuah kamar. Kamar itu kecil dan pengap, dengan kipas angin yang berisik. Tapi Damar tidak peduli. Ia hanya melempar tasnya ke lantai dan segera keluar lagi. Ia tidak bisa diam. Ia memulai pencariannya dengan kikuk. Ia berjalan di sekitar alun-alun yang remang-remang. Matanya liar mengamati setiap wanita yang berpapasan dengannya. Tapi kota itu sepi di malam hari. Sebagian besar toko sudah tutup. Keesokan harinya, ia memulai dengan lebih sistematis. Ia pergi ke bank tempat penarikan ATM itu dilakukan. Tentu saja, petugas keamanan di sana tidak ingat wajah seseorang dari setahun yang lalu.
Ia kemudian berjalan kaki menyusuri jalan utama, masuk ke setiap toko, warung, dan apotek. Ia akan mengeluarkan foto senja dari dompetnya, menunjukkannya kepada pemilik toko dengan senyum yang dipaksakan. "Permisi, Pak, Bu. Apa pernah melihat wanita ini?" Reaksinya hampir selalu sama. Orang-orang akan mengamati foto itu dengan saksama, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepala. "Wajahnya pasaran, Mas," kata seorang penjual kelontong. "Maaf, tidak kenal," kata seorang ibu pemilik warteg. Beberapa orang mencoba membantu. "Coba tanya di pasar," saran seorang tukang ojek. Di sana semua orang berkumpul. Damar mengikuti saran itu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di pasar tradisional yang becek dan ramai. Ia menunjukkan foto itu kepada penjual sayur, penjual ikan, penjual kain. Hasilnya nihil. Ia merasa seperti mencari sebutir pasir di pantai. Foto di tangannya adalah foto senja yang dulu, berambut panjang, dengan riasan tipis, dan senyum yang sopan. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia cari kini berambut pendek, tidak memakai riasan, dan kulitnya sedikit lebih gelap karena sering berjalan di tepi pantai. Ia mencari hantu. Hari-hari berlalu menjadi sebuah rutinitas yang menyiksa. Pagi hingga sore ia akan berkeliling, menunjukkan foto, dan menuai kekecewaan. Malamnya, ia akan kembali ke losmennya yang pengap, merasa semakin putus asa. Kota kecil yang awalnya terasa penuh harapan itu kini terasa seperti penjara yang mengejeknya. Ia merasa setiap orang memperhatikannya. Pendatang aneh yang berjalan tanpa tujuan dengan sebuah foto di tangan. Suatu siang, karena kehausan, ia berhenti di depan sebuah bangunan tua yang teduh. Di depannya ada papan nama bertuliskan, Perpustakaan Daerah Karangtengah. Tanpa pikir panjang, ia masuk untuk mencari air minum atau sekadar menumpang duduk di tempat yang sejuk. Di dalam, seorang pria parubaya yang menjadi kepala perpustakaan sedang sibuk di mejanya. Di sudut lain, seorang wanita muda sedang membacakan cerita dengan antusias kepada sekelompok kecil anak-anak. Damar tidak memperhatikannya. Pikirannya terlalu kalut. Ia hanya duduk di salah satu kursi baca, memijat pelipisnya, sebelum akhirnya keluar lagi untuk melanjutkan pencariannya yang sia-sia. Ia tidak pernah tahu bahwa wanita yang membacakan cerita itu, yang suaranya penuh tawa dan kehangatan, adalah Senja. Di hari kelima, ia berjalan tanpa tujuan hingga tiba di pantai. Ia duduk di atas sebuah perahu nelayan yang terdampar, menatap ombak yang bergulung-gulung tanpa henti. Ia merasa sangat lelah. Lelah secara fisik, tapi lebih dari itu, lelah secara jiwa. Ia telah mengerahkan semua sisa tenaganya untuk sampai ke sini, dan yang ia temukan hanyalah jalan buntu. Ia mengeluarkan foto Senja dari dompetnya sekali lagi. Ia menatap wajah tersenyum di foto itu. Wajah wanita yang kebahagiaannya telah ia rampas. Ia akhirnya mengerti. Senja tidak ingin ditemukan. Ia telah memilih tempat ini, tempat di ujung dunia, untuk memulai kembali, untuk bersembunyi darinya. Dan mungkin, inilah hukuman yang pantas ia terima, terus mencari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia temukan lagi. Lautan di hadapannya terasa begitu luas, begitu acuh tak acuh. Seperti dunia yang terus berputar tanpa peduli pada patah hatinya. Ia sadar bahwa perjalanannya telah berakhir. Ia telah kalah. Dengan perasaan hampa yang luar biasa, ia meremas foto itu di tangannya, lalu memasukkannya kembali ke dalam dompet. Keesokan paginya, ia meninggalkan Karangtengah, mengemudi kembali ke Jakarta dengan mobil yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Jejaknya telah menipis menjadi ketiadaan, meninggalkannya dengan satu-satunya kepastian. Ia telah kehilangan Senja untuk selamanya. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak Senja menjejakkan kakinya di Karangtengah. Ia tidak lagi menghitung hari. Hidupnya telah menemukan alurnya sendiri, sebuah alur yang tenang dan memuaskan. Klub bacanya di perpustakaan menjadi salah satu program favorit anak-anak di kota itu. Karya-karya seninya kini tidak hanya dijual di satu toko, tapi juga di beberapa penginapan lokal yang ingin memajang sentuhan seni khas Karangtengah. Ia bahkan mulai menerima pesanan lukisan dari beberapa turis yang jatuh cinta pada karyanya. Ia tidak kaya, tapi ia berkecukupan.
Ia tidak terkenal, tapi ia dihargai di komunitasnya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Persahabatannya dengan Bu Lastri telah menjadi seperti hubungan ibu dan anak. Ia sering menghabiskan akhir pekan bersama Pak Syarif dan keluarganya, atau sekadar minum kopi sambil mengobrol tentang tangkapan ikan dengan Pak Indra. Ia telah menenun sebuah jaring pengaman sosial yang baru, yang terbuat dari benang-benang ketulusan dan rasa saling menghormati. Ia jarang sekali memikirkan Damar. Kenangan tentang pria itu dan kehidupan lamanya terasa seperti film hitam putih dari era yang berbeda. Tidak ada lagi rasa sakit yang tajam, hanya sebuah kesadaran samar bahwa ia pernah melewati masa-masa sulit itu untuk bisa sampai di titik ini. Lalu, suatu sore yang cerah, saat ia sedang memeriksa email di komputer perpustakaan, masa lalu itu datang mengetuk pintunya. Sebuah email masuk dari Rina, sepupu jauhnya, satu-satunya anggota keluarga yang ia beritahu keberadaannya, dengan janji bahwa Rina akan menjaganya sebagai rahasia mutlak. Subjek email itu hanya satu kata. Penting. Dengan perasaan sedikit cemas, Senja membukanya. Email dari Rina singkat dan penuh permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Damar entah bagaimana berhasil menemukannya dan terus-menerus memohon padanya. Damar tidak meminta alamat Senja. Ia hanya memohon agar Rina mau menyampaikan sebuah surat. Rina mengaku ia telah menolak berkali-kali. Tapi akhirnya ia luluh karena melihat kondisi Damar yang tampak begitu hancur. Aku lampirkan di sini. Senja, tulis Rina. Keputusan ada di tanganmu untuk membacanya atau tidak. Maafkan aku. Di bawah email itu, ada sebuah lampiran dokumen Word, dengan judul, Untuk Senja. Jantung Senja mulai berdebar kencang. Tangannya yang berada di atas mouse terasa dingin. Dunia tenang yang telah ia bangun dengan susah payah seolah retak. Sebuah surat dari Damar. Setelah hampir 2 tahun hening, ia merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Marah pada Rina karena melanggar janjinya, takut pada isi surat itu, dan secuil rasa penasaran yang tak bisa ia sangkal. Ia ingin sekali menekan tombol delete, menghapus email itu dan berpura-pura tidak pernah menerimanya. Tapi ia tidak bisa. Ia tahu jika ia melakukannya, pertanyaan tentang isi surat itu akan selamanya menghantuinya. Ia menutup laptopnya. Ia butuh udara. Ia berjalan keluar dari perpustakaan, menuju tempat perlindungan favoritnya, pantai. Ia duduk di pasir, menatap cakrawala, membiarkan angin laut yang asin menampar wajahnya dengan lembut. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ia takutkan? Ia bukan lagi wanita rapuh yang melarikan diri di tengah malam. Ia adalah wanita yang kuat, yang telah membangun hidupnya sendiri dari puing-puing. Ia bisa menghadapi ini. Setelah hampir 1 jam, dengan hati yang lebih mantap, ia kembali ke perpustakaan yang sudah sepi. Ia membuka kembali email itu dan mengunduh lampirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka dokumen itu. Kata-kata Damar memenuhi layar. Senja, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu akan sudi membacanya. Tapi aku harus menulisnya. Ada terlalu banyak hal yang tidak terucap di antara kita. Hal-hal yang seharusnya aku katakan sejak lama. Aku minta maaf. Aku tahu 2 kata itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa sakit yang telah aku sebabkan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku mengucapkannya dengan seluruh penyesalan yang bisa ditampung oleh seorang manusia. Aku minta maaf karena telah meremehkanmu. Aku minta maaf karena telah menganggapmu remeh. Aku minta maaf atas keegoisanku, atas arogansiku, dan atas kebutaanku yang parah. Setelah kamu pergi, aku pikir aku akan menemukan kebebasan. Ternyata yang aku temukan hanyalah sebuah gema. Gema dari suaramu di rumah yang sunyi. Aku mencoba menjalani hidup yang aku pikir aku inginkan. Itu hampa, Senja, hampa dan menyedihkan. Aku baru sadar, kamu bukan hanya istriku. Kamu adalah jangkar, kompas, dan rumahku. Dan aku dengan bodohnya telah memotong tali jangkar itu dan membiarkan diriku terombang-ambing tanpa arah. Aku mencarimu. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba menemukan jejakmu. Aku bahkan sampai di sebuah kota kecil di pesisir,
Karangtengah. Aku berjalan di jalanannya selama seminggu, menunjukkan fotomu pada orang-orang, berharap menemukanmu di setiap sudut. Aku tidak menemukan apa-apa. Kota itu seolah melindungimu dariku. Dan mungkin itu memang yang seharusnya. Aku juga bertemu Sandra. Dia mengatakan hal-hal yang menyakitkan, tapi semuanya benar. Dia membuka mataku pada kenyataan betapa buruknya aku telah memperlakukanmu. Aku tidak pernah mengerti diammu. Aku pikir itu adalah kelemahan. Sekarang aku tahu, itu adalah kekuatanmu yang luar biasa. Kekuatan untuk menahan rasa sakit yang aku timpakan padamu setiap hari. Aku tidak menulis surat ini untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu. Aku telah kehilangan hak itu selamanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sadar. Aku akhirnya mengerti. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang tidak pernah bisa aku berikan. Aku harap kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaimu sebagaimana mestinya. Mungkin ini adalah perpisahan yang seharusnya kita miliki, bukan dengan keheningan di meja makan, tapi dengan kata-kata ini. Terima kasih untuk 7 tahun hidupmu yang telah kamu sia-siakan untukku. Aku akan menanggung penyesalan ini seumur hidupku. Damar. Saat Senja selesai membaca, air mata mengalir di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Surat itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah validasi atas semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Ia tidak gila. Ia tidak berlebihan. Penderitaannya nyata. Dan sekarang orang yang menyebabkannya telah mengakuinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa perlu untuk membalas. Ia membuka dokumen baru dan mulai menulis. Ia menumpahkan semuanya. Semua kemarahan, semua kekecewaan, semua malam-malam sepi yang ia lalui bahkan saat Damar tidur di sebelahnya. Ia menulis tentang impian-impiannya yang terkubur, tentang suaranya yang hilang, tentang bagaimana ia merasa tidak terlihat. Ia menulis tanpa henti, halaman demi halaman, mengeluarkan semua racun yang masih tersisa di dalam sistemnya. Setelah beberapa jam, ia selesai. Ia membaca kembali suratnya yang panjang dan penuh amarah itu. Surat itu jujur. Surat itu mentah. Dan surat itu sangat menyakitkan. Ia menatap suratnya. Lalu menatap surat Damar. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Untuk apa ia mengirim ini? Untuk menyakitinya kembali? Untuk menunjukkan bahwa ia juga bisa melukainya dengan kata-kata? Ia tidak perlu melakukan itu. Rasa sakit Damar adalah ciptaannya sendiri. Senja tidak perlu menambahkan apa-apa. Surat yang baru saja ia tulis, itu bukan untuk Damar. Itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah bab penutup dari proses penyembuhannya. Dengan sebuah keputusan yang mantap, ia mencetak surat dari Damar dan juga surat balasan yang telah ia tulis. Keesokan paginya, sebelum fajar, ia pergi ke pantai. Di pasir yang masih basah oleh embun, ia membuat api kecil dari ranting-ranting kering. Satu persatu, ia memasukkan lembaran-lembaran kertas itu ke dalam api. Ia melihat kata-kata Damar yang penuh penyesalan berubah menjadi hitam, menggulung, lalu menjadi abu. Ia melihat kata-katanya sendiri yang penuh amarah mengalami nasib yang sama. Ia tidak membutuhkan balasan. Ia tidak membutuhkan konfrontasi. Keheningannya saat ia pergi adalah jawaban yang paling kuat. Dan api kecil di hadapannya ini adalah penutupan terakhirnya. Saat api itu padam, ia menatap abu yang tersisa. Angin laut datang dan meniupnya, menyebarkannya ke lautan luas hingga tak bersisa. Seperti masa lalunya. Ia bangkit, membersihkan pasir dari pakaiannya, dan menatap matahari yang mulai terbit di ufuk timur, melukis langit dengan warna-warna harapan. Ia bebas. Benar-benar bebas. Setelah abu dari kedua surat itu menyatu dengan angin laut, Senja merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan pergeseran yang dramatis seperti gempa bumi, melainkan pergeseran yang halus dan mendalam, seperti fondasi sebuah bangunan yang akhirnya mapan di atas tanah yang kokoh. Beban terakhir yang tidak ia sadari masih membebani pundaknya. Beban untuk didengar, beban untuk dipahami oleh masa lalunya, telah terangkat.
Ia berjalan kembali dari pantai, dan dunia di sekelilingnya tampak sedikit lebih cerah, warnanya sedikit lebih tajam. Ia sadar bahwa selama 2 tahun ini, ia telah membangun sebuah kehidupan baru di atas reruntuhan yang lama. Ia telah sembuh, ya, tapi selalu ada bekas luka yang samar. Dengan membakar surat-surat itu, ia tidak menghapus bekas luka tersebut, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dirinya, sebagai peta yang menunjukkan sejauh mana ia telah berjalan. Kehidupan terus berjalan, tetapi ada kelegaan baru dalam setiap tarikannya. Saat ia kembali bekerja di perpustakaan, ia menyapa Pak Syarif dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Saat ia mengadakan klub baca di akhir pekan, anak-anak seolah merasakan energinya yang baru, cerita-ceritanya menjadi lebih hidup, tawanya lebih lepas. Ia tidak lagi hanya berperan sebagai pendongeng, ia adalah perwujudan dari harapan yang ada di dalam cerita-cerita itu. Karyanya juga berubah. Goresan kuasnya menjadi lebih berani. Pilihan warnanya lebih cerah. Ia mulai melukis tidak hanya pemandangan yang tenang, tetapi juga potret-potret ekspresif dari warga Karangtengah, menangkap kekuatan dan ketahanan di wajah-wajah mereka. Ada vitalitas baru dalam seninya, sebuah perayaan kehidupan yang menggantikan perenungan sunyi dari karya-karya awalnya. Suatu malam, saat ia sedang minum teh di teras bersama Bu Lastri, wanita tua itu menatapnya dengan lekat. "Kamu terlihat berbeda, Enduk," katanya. "Matamu, cahayanya sudah kembali sepenuhnya." Senja tersenyum. Ia tidak menceritakan tentang surat itu. Ia tidak perlu. "Mungkin karena udaranya cerah akhir-akhir ini, Bu," jawabnya, dan mereka berdua tertawa. Ia sempat berpikir, apakah Damar akan menunggu balasannya? Ia tahu jawabannya adalah ya. Ia bisa membayangkan pria itu, memeriksa ponselnya setiap jam, berharap pada sebuah keajaiban. Dan keputusannya untuk tetap diam, ia sadari, adalah tindakan terakhir dari cinta pada dirinya sendiri. Membalas surat itu, entah dengan kemarahan atau pengampunan, akan memberinya sebuah koneksi, sebuah tali yang kembali terhubung. Itu akan memberinya sinyal bahwa ia masih menempati ruang dalam pikiran dan hati Senja. Tapi ruang itu sudah tidak ada lagi. Telah direklamasi. Keheningannya bukanlah sebuah hukuman yang kejam, melainkan sebuah pernyataan fakta yang sederhana. Bab itu telah berakhir. Ceritanya sudah tidak lagi menyertakan Damar sebagai salah satu tokohnya. Tidak membalas adalah cara paling jujur untuk mengatakan, "Aku sudah melanjutkan hidup. Kamu tidak lagi memiliki kuasa atas emosiku. Aku mendoakanmu dari jauh, tapi pintuku sudah tertutup." Itu adalah sebuah batasan yang sehat, sebuah dinding yang ia bangun untuk melindungi kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan begitu keras. Di Jakarta, Damar hidup dalam penantian yang menyiksa. Setelah ia menerima kabar dari Rina bahwa suratnya telah diteruskan, setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia mulai merawat dirinya lagi. Ia bercukur setiap pagi, menyetrika kemejanya, dan membersihkan apartemennya yang kecil. Ia melakukannya bukan karena ia bahagia, tapi sebagai sebuah ritual, sebuah persiapan untuk sebuah jawaban yang ia yakini akan datang. Ia membayangkan berbagai skenario. Mungkin Senja akan membalas dengan email yang penuh amarah, dan ia siap menerimanya. Mungkin Senja akan membalas dengan beberapa kalimat dingin yang menandakan ia telah memaafkan tapi tidak akan pernah kembali, dan ia juga siap untuk itu. Apapun itu, ia hanya butuh sebuah titik. Sebuah konfirmasi bahwa pesannya telah dibaca dan dipahami. Hari pertama berlalu. Tidak ada balasan. Damar menenangkan dirinya. Senja mungkin butuh waktu untuk berpikir. Hari ketiga. Masih hening. Ia mulai merasa cemas. Seminggu kemudian, kecemasan itu berubah menjadi kegelisahan yang tajam. Ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menghubungi Rina lagi. Tidak ingin tampak lebih menyedihkan dari yang sudah-sudah. 2 minggu. 3 minggu. Sebulan. Penantian itu perlahan menggerogoti sisa-sisa harapannya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa, dan setiap malam ia tidur dengan kekecewaan yang berat. Dan kemudian, perlahan-lahan, sebuah kesadaran yang mengerikan mulai merayap ke dalam benaknya. Mungkin tidak akan ada balasan. Awalnya ia menolak pikiran itu.
Tidak mungkin. Senja adalah orang yang sopan, yang selalu memikirkan perasaan orang lain. Setidaknya ia akan membalas untuk mengatakan bahwa ia tidak ingin diganggu lagi. Tapi semakin lama keheningan itu berlangsung, semakin kuat kesadaran itu mencengkeramnya. Ini bukanlah karena Senja tidak sopan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Keheningan ini adalah jawabannya. Suatu Sabtu sore, saat ia sedang duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lalu lintas Jakarta yang tak pernah berhenti, ia akhirnya mengerti. Keheningan senja bukanlah sebuah kealpaan. Itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah pesan yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih menghancurkan daripada 1000 kata amarah. Keheningan itu berkata, "Kamu tidak penting lagi." Keheningan itu berkata, "Keberadaanku tidak lagi bersinggungan dengan keberadaanmu." Keheningan itu berkata, "Aku sudah begitu jauh melangkah, hingga suaramu bahkan tidak lagi bisa menjangkauku." Kesadaran itu menghantamnya seperti ombak besar, membuatnya sesak napas. Selama ini, bahkan dalam pencariannya yang putus asa, ia secara tidak sadar masih memegang sebuah keyakinan arogan bahwa ia masih menjadi tokoh penting dalam hidup Senja, entah sebagai penjahat atau sebagai cinta yang hilang. Sekarang ia sadar, ia bahkan bukan keduanya. Ia telah menjadi tidak relevan. Ia menertawakan dirinya sendiri, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia menginginkan kebebasan, dan Senja telah memberikannya. Ia juga memberikan kebebasan itu untuk dirinya sendiri, kebebasan mutlak dari dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memeriksa emailnya. Ia mematikan notifikasi di ponselnya. Ia menerima jawaban itu. Keheningan. Kekosongan, ketiadaan. Ia tidak merasa lebih baik. Rasa sakitnya tidak hilang. Tapi sesuatu telah berubah. Penantian yang gelisah itu telah digantikan oleh sebuah kepasrahan yang muram. Ia akhirnya berhenti berlari, berhenti mencari. Ia berhenti menatap keluar, mencari bayangan senja, dan untuk pertama kalinya, ia terpaksa menatap ke dalam, pada kehampaan yang harus ia hadapi sendirian selama sisa hidupnya. Jawaban dalam keheningan itu adalah vonisnya, dan ia tahu, ia harus menjalaninya. 5 tahun kemudian, Karangtengah tidak banyak berubah, namun juga tidak sepenuhnya sama. Kota kecil itu kini sedikit lebih ramai, menjadi tujuan bagi para pelancong yang mencari ketenangan, bukan keramaian. Dan salah satu daya tarik utamanya adalah sebuah galeri kecil di dekat alun-alun, dengan papan nama kayu sederhana bertuliskan, Galeri Senja. Tempat itu lebih dari sekadar galeri. Bagian depannya adalah sebuah kedai kopi kecil yang nyaman, dengan aroma biji kopi lokal dan kue-kue buatan sendiri yang menguar di udara. Dindingnya dipenuhi oleh lukisan-lukisan senja, karya-karya yang menangkap jiwa Karangtengah dalam warna-warna cerah, perahu-perahu nelayan saat fajar, anak-anak yang bermain layang-layang di pantai, dan potret-potret warga lokal yang penuh karakter. Senja, kini di pertengahan 30-an, berdiri di belakang meja kasir, menyapa seorang pelanggan dengan senyum ramah. Rambutnya masih pendek, tapi kini ada beberapa helai uban perak yang berkilau di pelipisnya, seperti benang-benang kebijaksanaan. Ia bergerak dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari seseorang yang telah menemukan tempatnya di dunia. Hidupnya telah berkembang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Setelah bertahun-tahun menabung, ia berhasil membeli dan merenovasi bangunan tua itu, mewujudkan mimpinya untuk memiliki ruang sendiri di mana seni dan komunitas bisa bertemu. Bu Lastri, yang kini sudah semakin tua, seringkali menghabiskan sore harinya di salah satu kursi rotan di kedai itu, mengobrol dengan para pelanggan seolah itu adalah teras rumahnya sendiri. Klub baca anak-anak masih berjalan. Kini diadakan di sudut khusus di dalam galeri yang dipenuhi bantal-bantal besar dan rak-rak buku cerita. Di tengah kesibukannya, sebuah persahabatan baru telah bersemi menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pak Syarif, sang kepala perpustakaan, telah kehilangan istrinya karena sakit beberapa tahun lalu. Dalam duka mereka masing-masing, ia dan Senja menemukan penghiburan dalam kebersamaan. Mereka tidak terburu-buru. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi persahabatan yang solid, di atas percakapan panjang tentang buku, seni, dan kehidupan. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan.
Yang ada hanyalah rasa saling menghormati dan kehangatan yang tulus. Sore itu, saat kedai mulai sepi, Syarif datang berkunjung, membawa 2 buah mangga harum manis dari pohon di halaman rumahnya. Hasil panen pertama musim ini, katanya, meletakkan mangga itu di atas meja. Terima kasih, Mas. Jawab Senja, senyumnya tulus. Nanti kita buat jus untuk makan malam. Syarif mengangguk. Matanya menatap sebuah lukisan baru yang dipajang Senja di dinding. Lukisan itu menggambarkan fajar di pantai, dengan warna-warni lembut yang memancarkan harapan. Yang ini indah sekali, katanya. Ada perasaan yang berbeda. Lebih lepang. Senja mengikuti arah pandangannya. Aku juga merasakannya saat melukisnya. Katanya pelan. Rasanya seperti akhirnya aku bisa bernapas dengan seluruh paru-paruku. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman, memahami apa yang tak terucap. Ini adalah kebahagiaan yang telah ia bangun, sepotong demi sepotong, dengan tangannya sendiri. Kebahagiaan yang tenang, kokoh, dan nyata. Ratusan kilometer jauhnya, di Jakarta, Damar duduk sendirian di sebuah kafe. Ia telah menjual rumah besar mereka bertahun-tahun yang lalu, tidak tahan dengan gema kenangan yang menghuninya. Kini ia tinggal di sebuah apartemen studio yang fungsional dan tanpa karakter. Ia terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai menipis, dan ada kelelahan permanen di matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh kemeja mahalnya. Ia berhasil mempertahankan pekerjaannya, tapi ambisinya telah lama padam. Ia bekerja seperti mesin, efisien tapi tanpa jiwa. Ia menjalani hidupnya dalam lingkaran yang monoton. Apartemen, kantor, apartemen. Ia tidak pernah mencoba menjalin hubungan serius lagi. Beberapa kali ia berkencan, tapi ia tidak bisa memberikan apa yang wanita cari. Ada bagian dari dirinya yang telah mati, yang terkunci selamanya di dalam rumah kosong itu. Ia menerima takdirnya. Ia hidup dengan penyesalan, bukan sebagai siksaan yang membara setiap hari, melainkan sebagai teman yang dingin dan konstan. Dari mejanya, ia melihat sepasang suami istri di meja seberang, tertawa sambil berbagi sepotong kue. Sang suami menyeka noda krim dari sudut bibir istrinya dengan lembut. Pemandangan itu menusuknya dengan rasa sakit yang tumpul dan familiar. Ia teringat pada Senja. Ia tidak lagi bertanya-tanya di mana atau bagaimana keadaannya. Ia telah menerima bahwa Senja berada di suatu tempat di luar jangkauannya, menjalani kehidupan yang tidak menyertakan dirinya. Ia hanya berharap, dengan ketulusan yang lahir dari penderitaan panjang, bahwa Senja bahagia. Ia menyesap kopinya yang sudah dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke jalanan. Di Karang Tengah, matahari mulai terbenam. Senja dan Syarif berjalan menyusuri pantai. Anjing peliharaan Syarif berlari-lari riang di depan mereka. Senja berhenti sejenak, menatap langit yang dilukis dengan warna jingga, merah muda, dan emas. Senja. Namanya berarti peralihan dari siang ke malam. Dulu, ia pikir itu adalah nama yang melankolis, nama yang menandakan sebuah akhir. Tapi sekarang ia melihatnya secara berbeda. Senja bukanlah akhir dari hari. Ia adalah jeda yang indah, waktu untuk merenung dan bersyukur, sebelum malam datang membawa istirahat dan bintang-bintang. Dan setelah setiap senja, selalu ada janji akan fajar yang baru. Ia merasakan tangan Syarif yang hangat dan kasar menggenggam tangannya. Ia membalas genggaman itu, merasakan kekokohan dan kehadirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma laut dan kebebasan. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Masa lalunya telah menjadikannya seperti sekarang, dan ia berterima kasih untuk itu. Tapi matanya, hatinya, dan seluruh jiwanya, kini tertuju pada cakrawala di hadapannya, pada fajar baru yang akan selalu menantinya esok pagi. Ia ada di rumah. 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 Ada di rumah.
Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada
Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah. Ada di rumah.